Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma na'udzu bika min hamazatis syayatin wa na'udzu bika rabbana ay yahduruna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana mal abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afri alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afri alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabba ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'aana. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amal yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma fatna min baini aidina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nuqtala min tahtina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika minasyarri kullihi ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma salak abaduka wa nabiyuka wa na'udzubika min syarri ma 'adza bi abaduka wa nabiyuka. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilma malaikatil muqarrabin wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadahu lana khairah. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayin akhlaqana bil Qur'an wa aslih umurana bil Qur'an washfi maradana bil Qur'an wa addi duyunana bil Qur'an wa farrij humumana bil Qur'an wa ufil limautana bil Qur'an wa sallim musafirina bil Qur'an wahfad imam zamanina bil Qur'an
وأجل فرج إمامنا بالقرآن واحفظ علماءنا بالقرآن واكشف كروبنا بالقرآن واحفظ قائدنا بالقرآن وانصر جيوسنا بالقرآن وارحم إمامنا بالقرآن وارحم شهداءنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita masuki kajian tafsir yaitu urutan turunnya surat yang berikutnya yaitu surat At-Tariq. Surat At-Tariq ini setelah surat Al-Balad urutan turunnya surat. Dan golongan kategori surat Makkiyah berarti lebih dominan membahas tentang tauhid ya. Dinamakan At-Tariq yaitu bintang yang muncul di waktu malam hari. Jadi bukan torik ya, torik. Kalau torik jalan. Jadi kalau apa itu roknya pakai ya, torik itu jalan. Ini torik panjang toknya. Jadi yang datang di waktu malam. Itu artinya secara bahasa. Tapi yang dimaksud bintang yang bersinar di waktu malam. Jadi munculnya di waktu malam, siang tidak nampak karena kena sinarnya matahari. Jadi ini salah satu nama bintang At-Tariq. Jadi dibilang torik karena apa? Dia datangnya di waktu malam. Tapi kalau torik, itu jalan ya. Torik ya. Seperti sirot itu jalan. Torik itu pakai ya roknya. Tapi toknya pendek. Torik. Di bahasa Arab itu sangat sensitif sekali. Terlalu panjang berubah arti. Ditambah ya berubah arti. Jadi torik itu berarti sesuatu yang datang di waktu malam. Jadi setiap bahasa mengandung makna. Kandungan isinya membahas tentang keimanan, ya, tentang hari kiamat, ya, tentang hari pembalasan, juga mengenai penciptaan asal mula manusia, yang mana manusia itu asalnya tidak ada, kemudian diciptakan, kemudian tentang kekuasaan Allah yang mampu, yang manusia itu sudah hancur bisa dikembalikan lagi. Jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan manusia itu lemah, Allah itu kuasa. Mudah-mudahan dengan membaca surat ini kita semakin sadar jemaah. Yang namanya kenal Allah itu mengenal diri. Diri kita itu lemah. Diri kita itu tidak punya kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Maka Allah itu siapa? Maka dia akan kenal Allah. Kalau Allah itu maha kuat, maha segala-galanya. Allah Azza wa Jal. Maka akhirnya akan timbul apa? Tawadu. Akan timbul apa? Merasa dirinya tidak mampu, hanya ingin mendekat kepada Allah dan semakin berharap bersandar hanya kepada Allah. Karena Allah lah yang maha segala-galanya. Baik, pokok isinya dari surat At-Tariq ini dimulai dengan sumpah jemaah. Allah bersumpah dengan langit dan bintang. Tapi tidak langsung diartikan bintang. Torik itu yang datang di waktu malam. Kemudian ditanyakan, tapi pertanyaan ini bukan berarti Allah tanya, mencari perhatian. Wama adraka torik. Apa yang dimaksud yang datang di waktu malam? Penjelasannya di ayat berikutnya. An-najmus sakib, najem, bintang yang menembus cahayanya di waktu malam.
Nah, apa tujuannya sumpah jamaah di ayat yang ketiga ini? Ayat keempat jawabannya bahwa sumpah ini tujuannya apa? Supaya manusia itu jangan sampai ragu bahwa Allah itu menjaga dengan memerintahkan malaikat-malaikatnya dari segala macam mara bahaya. Sedangkan langit, atapnya di atas bumi ini juga termasuk penjagaan Allah. Orang beriman, tidak beriman, semuanya dijaga. Bagaimana kalau langitnya runtuh? Bagaimana kalau bintang-bintang itu berjatuhan? Apa tidak mati manusia? Sadarkah tidak manusia itu? Kalau Allah selalu menjaga langit yang tanpa tiang, tidak ambruk 7 langit itu. Matahari abadi terus, bulan, bintang, semuanya tidak berjatuhan. Ini menunjukkan Allah menjaga manusia. Termasuk Allah menjaga, menyuruh malaikat supaya menjaga manusia dari segala macam mara bahaya. Itu tujuannya. Jadi supaya kita sadar bahwa nikmat Allah terlalu banyak. Ya. Jadi tujuannya supaya kita perhatian, supaya bersyukur. Kita itu sudah dijamin kehidupannya jemaah. Dijaga terus sama Allah. Kalau Allah tidak menjaga, ya kita sudah meninggal dulu. Ya, tembusnya apa itu atmosfer, tembusnya bintang-bintang, jatuhnya bintang ke bumi, wah kiamat sudah hancur. Kemudian yang kedua, tentang manusia itu supaya tahu asal usulnya, supaya merenungkan dirinya itu hina dina. Asal mulanya dari air yang semua orang kalau megang jijik. Supaya apa? Supaya tidak sombong. Walaupun sudah punya pangkat paling tinggi, punya kekuasaan, punya harta, punya kekuatan, sakti mandraguna katanya, ya, seperti kekuatannya kaum Ad yang setinggi pohon kelapa. Jangan sombong, jangan takabur. Itu semuanya awal mulanya kita itu semua orang tidak akan mau memandang jamaah, tidak mau memegang, ya. Dan ini sumbernya dari dua air laki dan perempuan dipancarkan sama Allah melalui air maninya laki-laki yang keluar dari sulbi dan taruh ibu dada wanita ovumnya itu sumbernya. Jadi untuk menunjukkan apa jemaah? Supaya kita harus sadar kita ini tidak mungkin bisa berjalan sendiri. Kita berhasil atas karunia Allah. Jangan putus asa untuk kegagalan karena apa? Belum waktunya. Jadi kita yakin hanya dengan kekuatan Allah semuanya akan teratasi. La haula wala quwata illa billah. Dan Allah mampu yang manusia itu sudah meninggal, hancur, mengembalikan lagi untuk hidup. Wong Allah bisa membuat dari air yang kelihatannya tidak nampak seperti manusia, apalagi menjadikan lagi manusia yang hancur. Jadi supaya sadar kita ini dalam genggaman Allah. Kita ini dalam kekuasaan Allah. Kalau Allah berkehendak, idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Memang secara sunatullah api itu panas. Secara sunatullah semua alam ini berjalan menurut umumnya. Tapi kalau Allah berkehendak api yang panas bagi Nabi Ibrahim dingin. Besi yang harusnya keras bagi Nabi Dawud lunak. Jadi semua kalau Allah berkehendak semua alam akan ditundukkan. Ini menunjukkan apa? Pengalaman kita, ilmu yang kita lihat, yang kita amati, itu semuanya sebatas yang kita ketahui. Tapi ilmu Allah meliputi segala-galanya, kekuasaan Allah meliputi segalanya. Walaupun roti, susu, keju yang disimpan sampai 100 tahun, itu bisa apa? Tahan. Kisahnya Nabi Uzair, jemaah. Sedangkan keledai hancur tinggal tulang belulang. Secara logika berlawanan, harusnya keledainya yang bertahan. Tapi justru makanan itu tidak basi, jemaah. Jadi bingung mau mikir apa. Ini berdasarkan penemuan. Jadi manusia kadang-kadang gitu ya, berdasarkan penemuan. Ini fakta, iya, secara pandangan manusia. Tapi Allah bisa membuat kebalikannya. Sekali lagi, jangan merasa kita paling pandai. Ya, malaikat itu ditanya sama Allah,
Bilang apa? Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak punya ilmu kami ya Allah. Kecuali yang kau ajarkan. Bayangkan. Malaikat yang sudah diciptakan dulu. Allah tahu kelemahannya. Ada sesuatu yang tidak diketahui banyak sekali. Sedangkan Nabi Adam yang baru diciptakan langsung dikasih ilmu yang mana malaikat tidak tahu. Jadi di atas langit ada langit dan Allah di atas segala-galanya. Jadi kalau kita punya ilmu jangan sombong, punya kekuatan jangan sombong, punya kenikmatan dari Allah bilang hada min fadli Robbi, ini karunia Tuhanku. Untuk menguji saya semakin bersyukur, semakin cinta kepada Allah, semakin mendekat dan semakin berbagi kenikmatan yang kita miliki. Tapi kalau kita sudah awal mengakui aku, milikku, Allah tidak ikut campur. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Azabku sangat keras jamaah. Dan sekeras-keras azab di dunia itu dikasih istidrot seperti iblis. Na'udzubillah min dzalik. Biarpun dia umurnya panjang, bisa menggoda manusia, tapi tidak bakalan masuk surga. Allah tutup rahmatnya. Allah laknat terus sampai hari kiamat. Hanya kerjaannya hanya memperbanyak dosa. Liyazdadu isma. Ya. Kemudian yang pokok isi berikutnya yaitu ayat. Ini kan 17 ayat ya. Setelah itu Allah tunjukkan tentang ayat yang berikutnya tentang rahasia-rahasia yang manusia tutupi dulu di dunia. Nanti di akhirat semua akan dibuka. Tidak ada kata-kata sembunyi. Aib-aib akan dibuka semua. Barang siapa yang sering membuka aibnya saudaranya akan dibuka aibnya di hadapan manusia seluruh dunia. Dan dia tidak punya kekuatan, tidak punya penolong sama sekali. Ini kalau sudah di alam barzah. Ini kalau sudah di alam akhirat. Kalau sudah menghadapi apa itu? Kiamat. Tidak ada kekuatan sama sekali. Kebangkitan ini tidak ada kekuatan. Nah itu kalau kita ucapkan dengan sadar, la haula wala quwata illa billah. Pada dasarnya semua kita ini di dunia tidak punya kekuatan jamaah. Karena Allah yang memberikan yang sifat al-latif, hanya tidak merasakan kalau Allah yang ngasih. Seperti seorang anak tidak paham kalau orang tuanya ngasih. Tapi selalu pembantunya yang di hadapan dia. Padahal semuanya dikirim oleh orang tuanya. Tapi yang nampak hanya pembantunya. Akhirnya apa? Dia tidak pernah tahu kalau orang tuanya yang memberi. Seperti itu kondisinya jemaah. Akhirnya ketemu orang tua sebenarnya dianggap bukan orang yang pengasih. Yang pengasih pembantunya. Karena setiap hari nampak berinteraksi dengan dia. Jadi manusia kalau tidak sadar bahwa Allah lah yang menjamin dari awal penciptaan sampai jadi manusia yang sempurna. Kalau kita sadar, insya Allah kita semakin mendekat kepada Allah. Semakin takut kepada Allah. Semakin cinta kepada Allah. Kemudian ayat 11 sampai 17 diakhiri tentang sumpah lagi jemaah. Diawali dengan sumpah, diakhiri dengan sumpah. Tadi sumpah dengan langit. Ini juga diakhiri dengan sumpah dengan langit. Cuma Allah beritahu, langit itu zatir roja. Kenapa kok roja diartikan hujan? Dari kata rujuk jamaah. Tahu rujuk? Kembali. Jadi prosesnya air itu turun, naik lagi. Turun, naik lagi. Terus itu berulang-ulang. Penguapan istilahnya. Dan Allah sudah memberi ilmu seperti ini. Jadi air itu pada dasarnya kenapa kok habis? Menguap, nanti diturunkan lagi. Ya seperti itu kondisinya. Berulang-ulang. Jadi kata rujuk, rujak. Jadi rojak, rujuk, kembali. Dan kembali terus. Dari langit ke bumi, bumi ke langit lagi. Jadi intinya apa? Terus menerus kembali ke awan. Kemudian Allah beritahu bumi ini tempatnya tumbuh-tumbuhan. Inilah manusia sudah disediakan. Airnya diturunkan, tumbuhannya diturunkan. Ini kenikmatan Allah bagi manusia. Masa manusia masih menjauh kepada Allah? Kemudian ayat berikutnya, innahu laqaulun fasl. Al-Quran itu benar-benar apa? Bisa memberitahukan mana yang benar, mana yang batil. Tanpa kira-kira karena ilmu Allah, kalamullah. Jadi kalau kita ingin dapat kebenaran yang hakiki tanpa kira, Barusan, pelajarilah Mbak, kalamullah.
Allah Jadi nanti adalah sumber kebenaran Al-Quran. Kemudian dijelaskan oleh sunnah-sunnah Rasul. Karena Rasul langsung dibimbing oleh Allah melalui malaikat Jibril. Wa ma huwa bil hazl. Jadi Quran itu sama sekali bukan isinya sendaguro, dongeng yang apa itu, yang tidak ada apa, yang tidak ada kebenarannya. Semua isinya Al-Quran itu mengandung hikmah, wal Quranil Hakim, ya, mengandung kebenaran. Kemudian diakhiri dengan orang kafir itu punya rencana ingin menghancurkan, rencana tipu daya terus. Sekali lagi, tipu daya mereka itu pada dasarnya itu rencana Allah, dan rencana Allah lebih pandai karena Allah yang menjalankan. Nah itu orang-orang kafir merasa dikasih nikmat itu merasa berhasil, dikasih kekuatan merasa kuat, padahal itu menuju kehancuran. Itu rencana Allah. Rencana Allah tidak akan bisa dibaca oleh mereka. Tapi kalau diberitahu sama manusia bakal gempa, siap-siap. Apa ceritanya? Tsunami itu ada kabar dulu, gempa ada kabar dulu, bencana kabar dulu, tidak ada. Karena Allah tahu manusia itu lengah. Di waktu lengah Allah kasih. Maka itu wahai orang beriman, wahai Nabi, biarkan mereka bergelimang kenikmatan itu sebentar cuma di dunia. Jadi kita sebagai orang beriman dimaki, dihina, tidak diterima ajaran yang disampaikan sama Allah, sabar sebentar. Dunia itu sebentar, qalilan, karena dibanding dengan akhirat. Ini inti pokoknya. Jadi Allah memberitahu tentang kenikmatan bahwa manusia itu dijaga dari ujung atas langit sampai ke bawah. Bahkan malaikat semuanya diperintahkan sama Allah untuk menjaga manusia. Sampai akhirnya manusia jadi manusia sempurna. Dijaga dari segala macam mara bahaya. Tapi manusia tidak bersyukur, jemaah. Jadi sekali lagi, posisi kita ini di dunia hanya disuruh bersyukur dan bersabar. Supaya bertambah nikmatnya, supaya apa? Semakin dicintai sama Allah. Wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, kita bahas di pertemuan ini insya Allah ayat 1 sampai 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wattariq. Demi langit dan yang datang di waktu malam hari. Supaya kita perhatian betapa nikmatnya Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bintang. Ya, dengan atap langit ini hanya kita merasa terlindungi, dengan adanya bintang kita dapat petunjuk. Ya, kenapa Allah bersumpah dengan makhluk supaya kita perhatian kepada makhluk. Jadi wassama'i wattariq wa ma adraka mattariq an-najmu tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Pada dasarnya tiap manusia itu dijaga oleh penjaga yaitu malaikat. Menurut tafsir Zubadul tafsir ya dari Madinah, Allah bersumpah dengan langit dan bintang ini dengan kata torik karena muncul di malam hari dan menghilang di siang hari karena kena cahayanya matahari. Dan menurut bahasa Arab yang datang di malam hari itu namanya torik. Sedangkan kalau jalan torik, ya, roknya pakai iya jamaah, toknya pendek. Torik itu jalan. Kalau torik itu datang di malam hari. Yang dimaksud apa? Wa ma adraka ma torik. Ini Allah mencari perhatian supaya kita memperhatikan. Yang dimaksud torik adalah bintang yang menembus kegelapan malam. Jadi indah, jadi dapat petunjuk mana arah-arah timur, ya. utara, barat, selatan, ketahuan dari arah-arah bintang kalau di malam hari. Jadi Allah kasih petunjuk dengan adanya bintang itu. Bahkan sebagai pelindung jamaah bintang itu. Pelindung dari gangguan jin yang mau mencuri
berita-berita dari langit. Jin-jin yang muncul itu dilempari dengan langit. Bahkan untuk penghias langit. Jadi banyak manfaat bintang ini. Di awal surat ini Allah wali sumpah dengan sumpah langit dan at-Thariq. Allah berhak melakukan apapun, tidak ada yang salah. Karena Allah berkuasa. Tapi manusia tidak boleh bersumpah kepada makhluk. Harus bersumpah dengan nama Allah. Karena kalau manusia bersumpah atas selain Allah, berarti dia mengagungkan selain Allah. Tapi Allah tidak mengagungkan makhluk. Allah bersumpah itu supaya mencari perhatian makhluknya, memperhatikan kenapa saya buat sumpah. Tapi umumnya orang bersumpah itu memuliakan yang dibuat sumpah. Maka yang paling mulia hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hukumnya apa kalau bersumpah kepada selain Allah? Hukumnya haram. Ya, barang siapa yang bersumpah, bersumpahlah kepada Allah. Tapi kalau tidak bisa berhenti atau diam. Dalilnya mana? Yaitu berikutnya hadis, ya, hadis riwayat dari Imam Turmudi. Man halaf bi khairillah, barang siapa bersumpah atas selain nama Allah, faqad kafaro atau asyraka atau musyrik. Karena mengagungkan selain Allah, membesarkan selain Allah. Jadi tidak boleh kita merasa ada yang lebih hebat selain Allah. Jadi kita harus benar-benar memuji Allah, mengagungkan Allah. Pertanda itulah yang sebenarnya. Ya, Allah ala kulli syai'in qadir. Jadi tidak ada tandingan bagi Allah karena semuanya selain Allah makhluk. Tidak bisa apa-apa tanpa seizin Allah. Jadi ayat ini Allah bersumpah dengan langit dengan 7 lapisan itu pada dasarnya banyak pelajaran, banyak kenikmatan yang kita perlu perhatikan. Adanya langit, adanya bintang. Maka itu sudah separasnya kita hanya bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azina wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian hitung-hitung nikmat Allah, tidak bakal terhitung, tidak bakal bisa mensyukuri. Terus bagaimana tugasnya? Yang penting lakukan perintahnya, tinggalkan larangannya. Kemudian berserah diri, insya Allah Allah cukupi. Allah bisa mencukupi dari amalan sedikit, Allah kasih pahala yang sebesar-besarnya. Seperti malam Lailatul Qadar, Allah kasih pahala lebih baik dari 1000 bulan. Intinya apa yang kita mampu. Jangan kita berlebihan. Kata kita ini, manusia yang lemah bukan malaikat. Yang dimana kita punya nafsu, yang selalu membawa kepada perbuatan dosa. Maka lakukan menurut kemampuan yang kita miliki. La yukalun nafsan illa wus'aha. Tafsir yang lain mengatakan, sumpah ini dengan langit dan bintangnya, ini semua isinya langit ini jemaah. Ya. Kemudian Allah melakukan pertanyaan, tujuannya apa? Supaya Nabi perhatian. Jadi pertanyaan ini untuk mencari perhatian. Punya keinginan apa yang dimaksud ya? Atorik itu apa ya? Oh ternyata bintang. Tahukah kamu makanan apa ini? Seperti al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah. Dijelaskan. Yauma yakunu nasu kalfarus. Oh ternyata kiamat, kehancuran. Yaitu at-tariq, wa ma adraka mat-tariq, an-najmus saqib. Jadi dalam bahasa Arab itu benar-benar orang itu merasa tertarik dengan kata-kata pertanyaan-pertanyaan supaya semakin penasaran. Ternyata dijelaskan oleh ayat berikutnya. Jadi ayat ditafsirkan oleh ayat, yaitu ayat berikutnya. Jadi kalau torik secara bahasa yang datang di waktu malam, ternyata yang dimaksud adalah bintang yang di waktu malam. Kalau siang hari dia tidak nampak. Kemudian apa tujuan sumpah? Perhatikanlah, manusia semua itu dijaga oleh para malaikat, jemaah. Kita tidak pernah menyuruh malaikat,
tapi malaikat disuruh sama Allah. Kalau udah dijaga, ya kita dimakan binatang berupa segala macam, tapi binatang yang bawah atau atas atau kena segala macam. Jadi malaikat menjaga manusia. Tidak harus orang beriman loh jemaah. Semua. Cuma kenapa tidak bersyukur lah? Tanggung sendiri. Manusia dikasih kesehatan. Kenapa tidak bersyukur? Ya tanggung sendiri nanti. Jadi harusnya kita tugasnya bersyukur karena Allah menjaga kita terus dengan menyuruh malaikat. Terus ayat pendukungnya yaitu surat Ar-Ra'd ayat 11 yang mana tiap manusia itu terdapat malaikat yang menjaga ya dari berbagai bencana dan penyakit. Lahum akibatun. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu bergiliran menjaganya. Bayangkan jemaah, malaikat tidak pernah protes, tidak dibayar. Kita sangat mulia dibanding malaikat jemaah. Manusia lebih mulia ya. Yahfadunahu menjaga manusia dari perintah Allah. Jadi karena perintah Allah semuanya itu. Apa yang dijaga? Ya malaikat itu menjaga bergiliran jemaah. Ada yang mencatat amal, ada yang menjaga supaya jangan sampai kena bencana, tapi yang dimaksud menjaga dari segala macam bencana. Kalau mencatat amal, ayat yang lain jamaah ya. Kemudian tafsir Ibnu Katsir lebih jelas lagi dengan dalil-dalilnya. Jadi maksudnya surat Ar-Ra'd ayat 11 ini, malaikat yang selalu menjaga itu bergiliran jamaah di waktu malam sendiri, di waktu pagi, siang sendiri. Supaya terjaga dari segala macam keburukan dan kecelakaan. Dijaga jemaah. Cuma kita tidak terasa. Jadi bodyguardnya cuma-cuma atas perintah Allah. Cuma jangan disalahgunakan. Kalau sudah dijaga kok malah yang memerintah itu tidak ditaati. Malah tidak dimuliakan. Dalam perut ibu saja proses sampai jadi manusia aja. Kalau tidak dijaga sama Allah tidak mungkin jemaah. Tidak mungkin lahir kita. Jadi ada memang malaikat yang menjaga, mencatat amal. Jadi pada dasarnya tidak ada manusia kesepian jemaah. Kalau kita bisa melihat malaikat, saya kira semuanya akan merasa canggung. Wah, di mana-mana kok ada yang melihat ini. Untung kita tidak dikasih melihat. Nabi Muhammad tahu. Maka itu karena tahunya itu Nabi Muhammad benar-benar menjaga dirinya luar biasa. Ya, jadi selalu manusia itu dikawal oleh malaikat-malaikat. Ya, ini menunjukkan apa? Malaikat ini makhluk yang tidak pernah maksiat, tidak pernah membangkang. Tapi ya tetap lebih mulia manusia. Karena malaikat tidak punya hawa nafsu. Tidak punya keinginan-keinginan duniawi. Tapi malaikat mensucikan Allah. Taat terus. Ini menunjukkan betapa mulianya manusia. Walaqad karramna bani Adam. Maka itu pertama kali Nabi Adam diciptakan. Semua malaikat sujud. Semua malaikat hormat. Kenapa? Manusia bakal jadi khalifah yang memakmurkan bumi. Tidak ada nabi dari malaikat. Nabi dari manusia. Ya, kalau dari malaikat ya kita tidak akan mampu meniru malaikat. Ini menunjukkan betapa mulianya manusia. Cuma yang dimuliakan ini banyak yang kadangkala apa? Kurang terima kasih. Kurang bersyukur. Tidak sadar. Semakin dicukupi fasilitasnya semakin manja. Tidak semakin terima kasih. Nah itu kalau orang kenal Allah, dia malu jemaah seperti Nabi Ayub alaihissalam. Sakitnya itu dibanding sehatnya lebih lama sehatnya. Musibah yang dialami Nabi Ayub sampai anaknya meninggal semua, hartanya kena bencana habis, kemudian kena penyakit sampai tahunan keluar ulatnya. Beliau masih bilang apa? Lebih banyak nikmat Allah kalau dipikir-pikir. Jadi tidak ada kata tidak syukur jemaah.
Gimana ndak syukur? Jenengan punya modal apa sih jemaah? Padahal kita ini makhluk budaknya Allah, hambanya Allah. Seorang budak kalau kerja sama majikan, ndak dapat hak untuk gaji bayaran. Untung-untungan dikasih makan sama majikannya. Kebanyakan disiksa sama manusia. Dieksploitasi, disuruh terus tanpa istirahat. Karena merasa ini punyaku. Lah kita milik Allah, dipelihara sama Allah, dijamin sama Allah. Sampai kesehatan pun apa berjalan dengan normal, napas dengan normal. Kok masih merasa kurang ini, kok bermasalah terus hidup ini, tambah susah, tambah sulit. Yang bikin susah dan sulit itu manusianya. Kan hatinya tidak menerima, kurang bersyukur. Padahal kalau nikmat Allah dihitung dari ujung rambut sampai ujung kaki, kalau dihargai dengan nilainya, yang dimana dokter kalau sakit mata berapa nilainya, satu gigi berapa nilainya, penyakit jantung berapa nilainya, dipasang ring berapa nilainya, semuanya cuma-cuma sama Allah. Hanya disuruh bersyukur, taat kepada Allah. Kok anehnya manusia, kok gini-gini aja hiduplah. Bagaimana kalau kita dikasih apa kenikmatan harta segalanya, tapi dalam keadaan apa koma? Apa artinya? Tidak ada artinya hidup ini. Tidak akan bisa merasakan. Jadi ini menunjukkan apa? Betapa nikmatnya yang diberikan sama Allah. Allah menyuruh para malaikatnya menjaga manusia. Dan tanpa kenal lelah, tanpa protes, tidak pernah bosan. Padahal malaikat ini kemuliaannya mulianya sekali. Tapi manusia yang lebih mulia. Karena manusia ini dikasih hawa nafsu bisa mengendalikan jemaah. Ya, kalau malaikat wajar karena memang diciptakan untuk taat, diciptakan untuk patuh, tidak dikasih hawa nafsu, tidak dikasih kemampuan untuk membangkang, menolak, taat terus. Maka itu sebenarnya Allah tidak butuh manusia, siapa? Allah punya makhluk yang taat terus. Cuma manusia ini tidak sadar kalau dirinya dimuliakan. Maka itu kalau bersyukur hanya untuk dirinya. Waman yashkaru yashkaru li nafsi. Yang bersyukur itu dirinya sendiri. Taat itu untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk Allah. Allah tidak butuh makhluk, tapi makhluk yang butuh kepada Khalik. Ya, sekali lagi kita untung dijaga sama Allah, menyuruh para malaikat. Kalau malaikat disuruh ya jelas tidak mau. Contoh, kisahnya malaikat Jibril. Waktu itu Nabi Muhammad ditanyai oleh orang-orang musyrik. Dan kebiasaannya malaikat Jibril mesti datang kalau ada pertanyaan. Ternyata dijagakan. Wah, besok tanpa bilang insya Allah. Malaikat Jibril tidak bisa turun tanpa seizin Allah. Itu jenderalnya malaikat, panglimanya malaikat, malaikat yang paling dihormati. Ternyata tidak bisa turun tanpa seizin Allah. Apa bisa menyuruh-nyuruh? Tidak bisa. Jadi kita dimuliakan sama Allah tidak sadar siapa. Harusnya kita bersyukur. Ya, ada riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih hadisnya sahih. Jadi malaikat malam, malaikat siang silih berganti terus gitu terus. Ya, dan bertemunya di waktu subuh dan di waktu asar bergantiannya. Aplosan. Maka itu kalau kita selalu sholat subuh, sholat asar, nanti dilaporkan bagaimana hambaku selalu ketemu sholat, sholat, masya Allah. Padahal Allah itu sudah tahu. Cuma tanya ke malaikat supaya apa? Malaikat sadar ternyata hamba Allah ini yang berupa manusia kerjaannya itu luar biasa, padahal punya nafsu. Tapi kok bisa taat sholat ini? Ditinggal sholat, ketemu lagi sholat. Nah, karena sholat subuh aplosannya nanti sholat asar. Ini menunjukkan orang-orang kalau menjaga sholat, maka dia akan jadi mulia. Jadi didatangi oleh malaikat, selalu kan disuruh sholat terus. Hanya disampaikan kepada Allah. Supaya Allah itu benar-benar cinta kepada hambanya. Padahal Allah sudah tahu. Tanpa melalui malaikat. Nah ini dikabarkan betapa apa? Supaya malaikat semakin
hormat kepada manusia, semakin cinta kepada manusia, semakin senang melayani manusia. Jadi tidak ada malaikat yang tidak dekat sama manusia. Ya, selalu ada. Jadi kecuali kalau kita berada dalam buang hajat atau ketika bersetubuh. Malaikat itu malu jamaah. Cuma kita tidak sadar. Coba kalau kita selalu melihat malaikat. Masya Allah. Mungkin kita kikuk paling ya. Ya, risih mungkin kita. Aduh, rumah ini kok banyak apa itu bodyguard-bodyguard. Tak bisa bebas saya ini. Ya. Kemudian eh, ulama Ikrimah dari Ibnu Abbas mengatakan maksudnya Allah menjaga itu menjaga dari depan, menjaga dari belakang. Tapi kalau sudah takdir jamaah, sudah waktunya mati, ya tidak bisa. Jadi semua itu tergantung Allah jamaah. Jadi maka itu kalau kita selalu posisinya beriman, taat kepada Allah, takdirnya selalu baik. Tapi kalau kita posisinya jadi orang munafik, orang kafir, dapat nikmat istidrat, dapat musibah teguran, azab. Karena dia posisinya selalu apa? Tidak sesuai. Dia dapat nikmat, tidak bersyukur, mengaku dirinya sombong. Dapat musibah, dia tidak sabar. Maki sana, maki sini, nyalakan sana, nyalakan sini. Tidak sadar kalau dia yang salah. Jatuhnya dosa terus jamaah. Dapat nikmat dosa, dapat musibah juga dosa. Jadi bagaimana sikap kita menghadapi segala macam kondisi? Kata Rasulullah, saya heran sama orang mukmin karena takdirnya selalu baik. Maka itu kita berdoa supaya dikasih takdir yang baik. Berarti jadi orang mukmin. Dapat nikmat dia bersyukur, maka baik juga bertambah nikmatnya. Dikasih kesehatan, dia digunakan untuk kebaikan, ketaatan, menolong orang. Dapat musibah sakit, dia sabar, tidak sambat, tidak bunuh diri, tidak merasa aku tersiksa, aku dianiaya, aku enggak. Karena sakit itu untuk penghapus dosa, mengangkat derajat. Tanda Allah cinta kepada hambanya. Mungkin dari amalan-amalan perintah, amalan sunnah tidak sempurna. Maka Allah sempurnakan dengan musibah penyakit untuk mengangkat derajatnya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita selalu berbaik sangka kepada Allah. Maka posisinya takdirnya orang mukmin selalu baik. Memang secara zahirnya manusia itu mandang takdir ada yang baik, ada yang buruk. Itu menurut pandangan manusia. Tapi bagi Allah tidak ada yang buruk. Maka itu orang-orang ulul albab mengatakan apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Setelah dia selalu ingat Allah, yazkurun Allah, yatafakkaru, memikirkan ciptaan Allah, baru dia sadar semua ini tidak ada yang cuma-cuma. Semua ini tidak ada kebatilan. Semuanya ada hikmah di balik kejadian ini. Yang penting posisikan sebagai orang beriman. Apa orang beriman? Kalau berbuat dosa langsung segera taubat. Kalau taat dia bersyukur bahwa ini karunia Allah. Hada min fadli Rabbi. Cuma itu aja. Akhirnya apa? Terjaga. Apa itu? Perasaan kita kepada Allah. Tidak merasa dirinya hebat. Tidak pernah putus asa dalam berbuat. Kemudian ulama mujahid mengatakan lagi, tidak ada seorang pun hamba, melainkan semuanya dijaga oleh malaikat atas perintah Allah. Saat dia tidur, saat dia terbangun, semuanya dijaga dari kejahatan-kejahatan binatang buas. Kalau Allah tidak menjaga, mati kita sudah. Dalam perut ibu waktu proses kelahiran, Allah yang menjaga. Jadi semuanya atas perintah Allah. Sadarkah kita? Tidak sadar karena sifat Allah latif. Tidak terasa. Ya seperti seorang anak dikasih pembantu, semuanya pembantu itu disuruh ngurusi anaknya. Dan anaknya tidak pernah ketemu orang tuanya. Padahal semuanya milik orang tuanya. Jadi dikiranya yang paling berjasa pembantunya. Karena tidak pernah mau cari tahu siapa orang tuaku sebenarnya.
Maka kalau kita sadar siapa pencipta langit dan bumi, siapa yang menjamin semua kehidupanku, Quran memberitahu, Rasulullah memberitahu. Hanya kita sadar, oh semuanya dari bersumber sama Allah. Tapi Allah memberitahu, anishkurli wali walidik, syukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu. Maksudnya apa? Barang siapa tidak syukur sama manusia, tidak bersyukur sama Allah. Jadi ketaatan kepada orang tua itu ada batasnya. Kalau kedua orang tuamu menyuruh, memaksa, jahada antusilka fala tuti'huma. Jadi batasnya taat itu la maksiatillah. Tidak ada kemaksiatan sama Allah. Wajib taat. Selama tidak suruh maksiat, wajib taat. Walaupun dianiaya, wajib taat sama orang tua. Ya, ini menunjukkan apa? Betapa hebatnya manusia yang dibimbing sama Allah bisa menghargai tentang nilai-nilai kemanusiaan. Siapa yang paling hormati? Orang tuanya. Siapa orang tua yang paling dulu? Ibunya. Karena Allah lebih tahu. Wahnan ala wahnin. Ibunya itu yang paling susah yang memelihara manusia di waktu masa kelahirannya. Susah mengandung. Susah menjaga. Maka itu ibumu, ibumu, ibu. Ini menunjukkan Allah itu bukan berarti, wah Allah wajib bersyukur yang lain enggak. Justru Allah mau mengarahkan. Supaya kita juga pandai bersyukur kepada manusia. Ngerti jasa manusia. Jadi malaikat ini benar-benar menjaga terus pada manusia. Cuma karena yang dijaga enggak terima kasih, lama-kelamaan jadi apa? Jadi semakin tertutup hatinya. Enggak percaya kalau ada malaikat. Berat jamaah untuk mengimani sesuatu yang gaib itu berat jamaah. Karena rukun iman salah satunya percaya kepada malaikat-malaikat Allah. Kalau enggak percaya terus percaya sama jin saja. Nyatanya jin enggak kelihatan yang dipercaya. Malaikat tidak dipercaya. Tapi orang-orang musyrik percaya malaikat dibuat sesembahan. Karena ini putrinya Allah pakai marputo. Al-Lata, Al-Az, Al-Uzza katanya. Kalau saya minta putrinya Allah maka Allah kabulkan. Nah, Nabi Muhammad juga mengakui. Tidak hanya malaikat jemaah. Termasuk Korin itu juga jin. Ya, setiap manusia itu punya korin. Korinnya berupa jin dan malaikat. Bagaimana supaya jin ini berbuat baik pada kita kalau kita taat? Maka itu Nabi Muhammad juga merasa dirinya juga ada korin, cuma korinnya selalu menyuruh kebaikan. Allah yang menolong. Nah, sadar Nabi Muhammad bahwa kalau Allah tidak menundukkan korinnya, niscaya akan dibisikkan kejahatan terus. Nah, itu orang itu hanya sibuk kepada Allah, sibuk taat kepada Allah. Nah, semuanya ditundukkan. Jangan bingung, waduh, ada gangguan jin nih. Padahal musuh yang paling besar siapa, siapa? Jin, setan, hawa, nafsu, diri kita sendiri. Kalau sudah kita dikuasai nafsu, semua disalahkan. Merasa dirinya paling benar. Kalau sudah dikuasai nafsu, diumbar semua keinginannya. Tidak peduli dia itu seorang seorang pangkat ataupun dia terpandang kiai. Naudzubillah min dzalik. Kalau sudah dikuasai hawa nafsu. Maka itu supaya terkendali apa? Hawa nafsunya. Aqimis sholat. Inna sholata tanha anil fasya'i wal mungkar. Kemudian ayat berikutnya yang mendukung tentang manusia itu dijaga oleh malaikat atas perintah Allah, ya. Jadi Allah memberikan malaikat penjagaan-penjagaan, tapi atas perintahnya jamaah. Kalau tanpa perintah Allah ya tidak mungkin terjadi. Ya seperti malaikat Jibril. Maka itu kita wajib bersyukur kepada Allah. Jangan terus, wah saya harus bersyukur sama malaikat ini. Baik para malaikat, apa keinginanmu? Wah, hanya disembah malaikatnya. Naudzubillah min dzalik. Semua alam ditundukkan oleh Allah. Atau, oh ini gunung ini memberikan saya keberkahan, maka disembah gunungnya. Naudzubillah min dzalik. Itu timbul kesirikan. Semua alam ini diperuntukkan untuk manusia. Maka itu wajib bersyukur kepada Allah. Tapi juga menjaga kelestarian kehidupan atas perintah Allah. Menjaga orang tua, taat kepada orang tua. Itu atas perintah Allah. Yaitu berikutnya surat Al-An'am ayat 61. Allah kuasa atas semua hambanya. Wa huwal qahir fawqa ibadi.
Allah mengutus penjaga-penjaga kepada manusia. Tujuannya supaya manusia itu selamat dari mara bahaya. Tapi kalau sudah ajal datang jemaah, biarpun malaikat penjaga tidak mampu, kalau sudah waktunya ajal di tengah jalan, entah itu tertabrak atau tertimpa apa, sudah waktunya tidak mampu, itu ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka malaikatnya pun tidak mampu, ya sudah menghindar karena dia atas perintah Allah. Karena malaikat maut itu. Jadi malaikat ini selalu menjaga kita, menulis apa yang kita lakukan. Malaikatnya mulia-mulia. Kenapa mulia? Karena selalu taat. Dan mereka tahu apa yang kita kerjakan. Jadi tidak ada yang sembunyi bagi Allah ya. Karena Allah itu punya CCTV di mana-mana jamaah. Cuma tidak sadar manusia itu jamaah ya. Jadi ada malaikat yang selalu rokib, atid. Apa rokib? Yang selalu ngawasi. Atid yang selalu hadir. Hadir di hadapan manusia. Jadi tidak ada manusia yang tidak diawasi oleh malaikat. Semuanya diawasi. Semuanya didampingi. Cuma masalahnya ada korin yang berupa jin. Bagaimana supaya korin ini tidak membisikkan keburukan kalau kita taat kepada Allah? Siapa yang ingin dihadiri oleh malaikat-malaikat yang selalu taat? Bagaimana caranya? Terutama sholat fajar, yaitu sholat su subuh jemaah. Sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Itu aplosannya. Ya. Aqimis sholat liduluki syams ila ghosakil lail. Ya. Termasuk aplosannya di waktu asar itu juga ya. Wa Qur'an al-Fajr. Apa Qur'an al-Fajr itu? Yaitu mendirikan sholat. Yaitu membaca Quran di waktu sholat itu disaksikan malaikat. Jadi malaikat selalu menyaksikan. Nanti kata Rasulullah, keutamaan sholat berjamaah atas sholat sendirian lebih dari 25 atau yang lain 27. Karena disaksikan oleh para malaikat. Jadi malaikat itu kemuliaannya. Apalagi kalau kita amin bersama dengan malaikat, mustajab doanya jemaah. Jadi kita amin di waktu sholat jamaah bersama dengan aminnya malaikat. Mustajab doanya dikabulkan sama Allah. Pentingnya sholat itu. Karena kalau sholatnya bagus, semuanya bagus. Kalau sholatnya buruk, maka semuanya buruk. Karena yang dihisab pertama kali apa? So, sholat. Jadi kesimpulannya surat At-Tariq apa jamaah? Ayat 1-4. Bahwa Allah itu menjaga di atas kita dengan adanya langit, adanya bintang. Bahkan tiap manusia dijaga oleh pasukan para malaikat. Harusnya manusia itu bersyukur kepada Allah. Harusnya manusia semakin mendekat kepada Allah. Karena Allah menyuruh malaikat tanpa minta bayaran. Bodyguard-bodyguard malaikat tanpa minta gaji, tanpa lelah, tanpa bosan. Mau menjaga kita. Mudah-mudahan kita semakin bersyukur, semakin mendekat kepada Allah. Dan ternyata yang paling Rahman, yang paling pemurah, yang paling penyayang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah menyuruh, taatilah orang tuamu, taatilah pemimpinmu, taatilah orang-orang yang lebih tua di antara kamu. Intinya apa? Hormati. Itu aturan-aturan dari Allah. Tapi kalau sudah disuruh maksiat, la ta'ata li maksiatillah, tidak ada ketaatan, walaupun itu jenderal, walaupun itu presiden, walaupun itu orang tua. Tidak wajib taat. Seperti siapa? Istrinya Fir'aun. Tidak taat sama Fir'aun. Risikonya dibunuh. Ya sudah, langsung masuk surga. Ya, Raja Fir'aun. Di mana dia raja? Tapi Nabi Musa tidak mau menyembah Fir'aun. Ya tidak masalah, termasuk tukang sihirnya. Jadi intinya ketaatan itu karena atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita melakukan ketaatan dengan batasan apa? Selama tidak disuruh maksiat durhaka kepada Allah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan jemaah. Jadi untuk surat At-Tariq
yang dibahas malam ini ayat 1 sampai tentang langit dan bintang, bahwa manusia itu pada dasarnya dijaga oleh Allah melalui menyuruh para malaikat supaya selamat dari segala macam mara bahaya. Maka sudah sepatasnya lah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ada pertanyaan jemaah? Cukup? Hmm. Oke. Dan semakin bersyukur ya jemaah ya. Amin. Amin. Sadar bahwa kita itu selalu nggak pernah kesepian ya. Banyak bodyguardnya ya. Mau itu Rasulullah kalau jalan nggak mau dikawal jemaah. Karena Rasulullah tahu di belakang saya ada malaikat, tidak usah dikawal. Karena tahu, coba kalau kita tahu, mungkin tambah kikuk kita ya. Ya, mudah-mudahan kita semakin yakin. Sebab orang kalau yakin itu akan ditampakkan jemaah. Diimani, ya. Baik, kita hari dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Ustadz, suwun ketantan. Terima kasih. Kopi, motor Selamat beristirahat semua. Mari. Oke.